Bagi orang-orang yang memiliki batin terbuka, open-minded, peristiwa gerhana bulan semalam itu memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan hanya bersifat fenomena alam biasa, melainkan bisa memicu suasana kebatinan yang bersifat kontemplatif. Ada dua nuansa penting terkait dengan peristiwa gerhana bulan itu. Yang pertama terkait dengan keilmuan, di mana peristiwa itu memicu kita untuk meneliti lebih jauh, memahami lebih jauh bagaimana sebetulnya peristiwa yang sangat indah dan mengagumkan itu terjadi. Dan yang kedua adalah terkait dengan spiritualitas, di mana peristiwa gerhana bulan itu adalah sebuah fenomena alam yang bisa memicu, membangun kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang maha berilmu, maha berkuasa, dan maha berkehendak. Berikut ini kita cuplikkan dari dua buku saya yang berjudul Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib dan Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Ru'yat. Kita kaji dalam program Perspektif episode 156. Sahabat sekalian, misteri yang terkandung di alam semesta ini adalah misteri yang tiada habisnya. Bukan hanya sekarang, sejak ribuan tahun yang lalu, ketika ilmu pengetahuan belum berkembang seperti ini, umat manusia dalam peradaban kuno itu sudah mengamati langit. Begitu banyaknya benda-benda langit yang sangat menarik untuk difahami. Meskipun cara memahaminya tentu saja berbeda. Di zaman itu, di zaman kuno atau prasejarah, orang-orang sudah mengamati langit, mengamati matahari, bulan, bintang, dan sebagainya yang terhampar di alam semesta, khususnya pada saat malam hari. Itu memicu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada habisnya. Di saat ilmu pengetahuan masih belum berkembang seperti sekarang ini, dulu orang memahami semua misteri itu atau fenomena alam semesta itu secara mistis. Di mana dalam catatan sejarah kita melihat jejak-jejak sejarahnya di mana mereka memahami segala benda-benda langit itu secara mistis dan kemudian mengaitkan dengan spiritualitas di zaman itu atau di era itu. Di mana muncullah dewa-dewi yang dianggap berada di benda-benda langit itu. Sehingga nama-nama benda langit itu menggambarkan tentang dewa-dewi yang disembah di zaman agama pagan itu. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, dan segala macam nama-nama benda-benda langit yang dikaitkan dengan keberadaan dewa-dewi yang kemudian disembah-sembah sebagai pujaan mereka. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu, perbintangan, astronomi, astrofisika, astrobiologi, dan sebagainya, maka pemahaman manusia terhadap fenomena alam semesta itu menjadi pemahaman yang ilmiah, yang scientific. Tidak lagi dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan atau pemahaman yang bersifat mistik, melainkan pendekatan yang bersifat objektif. Bahwa memang jagat raya itu berisi benda-benda langit yang luar biasa mengagumkan. Meskipun senantiasa memunculkan misteri-misteri yang belum difahami oleh manusia bahkan pada abad atau era ini pun. Alam semesta berisi dengan bintang-bintang, berisi dengan matahari, dengan bulan, dengan galaksi-galaksi, dan segala macam benda-benda langit yang teramati oleh ilmu astronomi atau kemudian bahkan kosmologi. Bahwa jagat raya ini sedemikian besarnya dan memunculkan fenomena-fenomena yang sangat mengagumkan. Nah, pemahaman alam semesta dengan menggunakan teknologi-teknologi yang maju memberikan data-data yang menarik, yang bersifat ilmiah, bersifat saintifik kepada peradaban manusia. Mulai dari pengamatan menggunakan gelombang-gelombang radio atau gelombang mikro, atau kemudian menggunakan inframerah, menggunakan ultraviolet. Dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang canggih, kemudian manusia bisa memetakan langit dengan segala macam isinya.
mekanisme yang terjadi di dalamnya, bahkan secara fisika dalam astrofisika kemudian bisa memberikan gambaran-gambaran tentang pergerakan, tentang dinamika, tentang gravitasinya, tentang komposisi dan struktur alam semesta dengan pergerakan yang berdasar pada keseimbangan yang sangat mengagumkan itu, dan kemudian bisa melakukan perhitungan-perhitungan ke masa depan atau ke masa lalu untuk memahami bagaimana jagat raya ini awal mulanya dan kemudian ke masa depan akan menjadi seperti apa. Nah, poin pentingnya misteri alam semesta senantiasa memunculkan misteri-misteri berikutnya dan keingintahuan manusia. Sikap yang berbeda antara sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti ini dengan era modern di mana sains dan teknologi berkembang luar biasa. Nah, menariknya dalam sudut pandang Islam ternyata Islam lebih berpihak kepada pengembangan yang bersifat saintifik, ilmiah, dan teknologis. Bahkan kemudian mendorong umat Islam untuk melakukan penelitian-penelitian itu sambil memerintahkan supaya umat Islam tidak menyikapi fenomena misteri alam semesta dengan benda-benda langitnya itu secara mistis, apalagi menjadikan Tuhan dan kemudian menyembah-nyembahnya. Maka kita melihat dalam sejumlah ayat bagaimana keberpihakan Al-Quran atau ajaran Islam terhadap fenomena alam semesta itu. Misalnya seperti yang difirmankan Allah dalam surat Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Sangat menarik bahwa Al-Quran memberikan studi kasus terkait dengan alam semesta, di antaranya adalah matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya, itu bukan untuk disembah-sembah atau disikapi secara mistis, melainkan untuk diamati bahwa semua itu diciptakan oleh Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Menyembah itu bukan kepada benda-benda langit itu seperti dilakukan oleh agama pagan, tetapi yang disembah adalah yang menciptakannya. Dan semakin menarik ketika kita membaca ayat-ayat yang lain yang kemudian mengelaborasi fenomena alam semesta itu, khususnya matahari dan bulan, digambarkan bahwa benda-benda langit itu, matahari dan bulan, adalah benda-benda langit yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan perhitungan waktu, untuk mengetahui bilangan tahun, dan seterusnya. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Sangat menarik bahwa Al-Quran berpihak kepada ilmu pengetahuan untuk mengamati fenomena yang ada di alam semesta ini, tetapi bukan hanya untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan mendorong kita untuk memahami siapa yang menciptakan segala macam fenomena yang sangat mengagumkan itu. Dialah Allah, Sang Pencipta, Sang Maha Agung, lagi Maha Berilmu. Dan kemudian menjadikan semua itu dimanfaatkan untuk menata, membangun kehidupan dengan peradaban yang terus berkembang berbasis pada ilmu pengetahuan itu. Nah, terkait dengan gerhana bulan semalam, maka Al-Quran menggambarkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang periodik, yang bisa diprediksi dikarenakan memang bulan dan kemudian matahari digambarkan memiliki lintasan orbital yang bisa diprediksi dengan presisi. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40. Dan matahari beredar di lintasan orbitnya
Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha berilmu. Dan bagi bulan telah kami tetapkan manzilah-manzilah, yaitu perubahan bentuk dan posisinya, sehingga mencapai bentuk tandan yang tua seperti sedia kala. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada lintasan orbitnya sendiri. Dikarenakan bulan itu memiliki lintasan yang presisi dan bersifat periodik berulang, maka bisa dilakukan prediksi-prediksi ke masa depan terkait dengan awal bulan, terkait dengan gerhana bulan, sebagian maupun total dan seterusnya, itu bisa dihitung, bisa diprediksikan. Maka di dalam buku saya yang berjudul Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Ru'yat, saya memberikan tabel selama 30 tahun, mulai dari tahun 2010 sampai 2040, di mana kita bisa menentukan atau memprediksikan terjadinya awal bulan, bulan purnama, gerhana bulan, sebagian maupun total, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalnya di tahun 2025 ini, pada bulan Maret yang lalu, tanggal 14, terjadi blood moon eclipse atau gerhana bulan seperti yang kemarin terjadi yang berwarna merah darah itu. Dan pada tanggal 29 Maret terjadi partial solar eclipse atau gerhana matahari sebagian. Kemudian di tanggal 7 September yang baru lalu terjadi lagi blood moon eclipse atau gerhana bulan total yang berwarna merah darah itu. Dan kemudian diprediksikan pada tanggal 21 September akan terjadi gerhana matahari sebagian. Nah, dikarenakan benda-benda langit itu memiliki lintasan yang bersifat periodik dan bisa diprediksikan, maka peristiwa-peristiwa terkait dengan pergerakan benda langit itu memang bisa dihitung. Karena itu kata Al-Quran, bulan dan matahari bisa dijadikan rujukan untuk membuat kalender. Kita mengetahui bilangan tahun. Dan kemudian di dalam kalender Hijriah, kita bisa mengetahui awal bulan itu kapan. Di mana awal bulan itu adalah saat munculnya bulan sabit setelah bulan mati. Dikarenakan bulan itu memang satelit bumi yang dalam satu putaran itu memakan waktu kurang lebih 29,5 hari. Dimulai dari bulan mati, bulan sabit tipis, kemudian semakin tebal, bulan purnama, kemudian menipis lagi sampai akhirnya mati kembali. Itu bersifat periodik dan kemudian bisa dihitung ke masa depan bahwa satu ketika bisa terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu adalah satu posisi di mana antara tiga benda langit, yaitu bulan, bumi, dan matahari berada di dalam satu garis seperti tusuk sate begitu. Di mana cahaya matahari yang memantul ke bulan itu terhalangi oleh bumi, sehingga terjadilah gerhana. Bisa gerhana sebagian, bisa gerhana total. Nah, yang terjadi semalam itu adalah sangat menarik. Terjadi gerhana total yang disebut sebagai blood moon, di mana cahaya biru atau ungu ultraviolet dari matahari yang menuju ke bulan itu terdispersi atau terpantulkan oleh atmosfer bumi, sehingga hanya cahaya inframerahnya yang sampai kepada bulan itu dan kemudian menjadikan bulan itu memantulkan warna merah seperti darah yang kemudian dikenal sebagai blood moon. Sahabat sekalian, poin penting dari semua fenomena alam yang digambarkan oleh Al-Quran dan terjadi di dalam realitas kehidupan kita adalah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya bersifat ilmiah, pemahaman ilmiah untuk sekedar pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan itu dijadikan sebuah media untuk membangun kesadaran spiritual. Bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu, Allah yang memeliharanya, Allah yang mengendalikannya, dan menunjukkan sebagai tanda-tanda pelajaran bagi umat manusia terkait dengan eksistensi dan kekuasaan Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah berfirman, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat,
Kemudian dia mengarah ke arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur segala urusan, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Dan kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pastilah mereka akan menjawab Allah. Maka kenapa mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?